Jadi di percabangan ini adalah salah satu inti juga atau dasar dari pemrograman ya, tapi saya bakalan mengimplementasikannya dalam pemrograman Java. Kalian juga bisa praktekin ini di bahasa C, bahasa Ruby dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang jelas saya ini menggunakan bahasanya Java ya. Tidak hanya di Java, tapi kalian juga bisa implementasikan di Ruby dan bahasa-bahasa lainnya. Ya, jadi kita bakalan belajar kali ini. Mungkin tutorial ini agak sedikit lebih singkat ya, karena memang materi percabangan ini mudah dimengerti dan lebih singkat. Oke, jadi percabangan ya. Percabangan itu ada dua ya. Ada if else, ada yang namanya switch case. Nah, kita bakalan bahas tentang if else ya. Jadi if else ini adalah jika dia bernilai true or false ya. Gini. Jadi misalkan int 1 int i sama dengan 1 ya. Jika ini saya mulai percabangan, jika i sama dengan 1, kita bakalan print untuk ini if ya. Jadi misalkan tidak sama dengan 1, kita bakalan print ini else. Jadi misalkan ini benar, statement ini adalah benar jika i sama dengan 1, jika i itu variabel i adalah angka 1, dia akan masuk ke if. Tetapi jika salah atau jika tidak benar ya di dalam kondisinya, itu dia bakalan masuk ke else ya. Kita bakalan coba dia bakalan masuk mana, dan dia pasti masuknya ke if ya. Dan ini pasti masuk ke if. Dan ya ini if, dia bakal masuk ke if. Terus saya ganti ini jadi 3 misalkan. Statementnya salah di sini ya. Kalau kita run dia bakal masuk ke else. Dan ada beberapa operator, yaitu ada kayak sama dengan, ada sama dengan untuk menyamakan, ada equals untuk string, dan ada lagi misalkan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari ya. Tidak sama dengan, tidak sama dengan 1, kita run dia bakal if ya. Jadi kiranya itu untuk if else dan untuk dasarnya. Lalu if else ini bisa kita kembangkan lagi percabangannya. Jadi tidak hanya 2 cabang ya, if dan else, ada juga else if. Jadi kita bisa beberapa kondisi ya, beberapa kondisi. Jadi bisa kita bisa untuk beberapa kondisi. Jadi misalkan kita mau naruh 3 kondisi, jadi kita bisa pakai else if misalkan. Terus else if i sama dengan 3, ini else if. Ini misalkan i sama dengan 1 ya, kita run dia bakal masuk ini else if ya. Lalu salah, misalkan salah, seperti biasa dia bakal masuk ke sini juga ya. Ini untuk if else. Dan untuk switch case, kita bakalan untuk pelajaran untuk switch case. Jadi switch case itu juga sama, percabangan juga, tapi dia menggunakan case atau case itu semacam, kalian bisa lihat sendiri ini ya. Jadi kita bakalan switch. Yang kita switch siapa? I misalkan. Kita switch i, kita start. Nah, di sini case 1 misalkan. Case 1 kita bakalan show ini angka 1 misalkan. Terus kita break, lalu ini kita masukin case 2, so ini angka 2, break, default, so ini bukan keduanya, kita break juga di sini. Terserah sih kalau default mau di break atau ini enggak ya. Jadi kita lihat ya, i sama dengan 5, kita coba jalankan, dia pasti masuknya ke default. Ini bukan keduanya. Jadi case ini yang ditulis di sini itu adalah
angkanya yang ada di dalamnya. Misalkan ini saya ganti string i sama dengan aku misal ya. Nah ini dia bakal error ya pastinya ya, karena isinya harus pakai petik 2 aku kamu ini ya. Misalkan aku saya nulis aku, ini aku, ini kamu, saya akan run di sini, dia bakal masuk ke ini aku pastinya ya. Ini untuk switch case, dia menurut saya, kalau saya sih lebih suka pakai if else dibandingkan switch case ya. Itu terserah kalian, karena penggunaan ini sesuai dengan kondisi kalian, maksudnya sesuai dengan yang kalian mau pertama, dan kalian menurut kalian efektifnya lebih enak yang mana. Kalau saya lebih seneng if else karena kenapa, lebih fleksibel ya, ngelihatnya juga lebih enak, tapi itu balik lagi ke kalian ya. Ya mungkin segitu aja ya dari saya untuk dasar pemrograman untuk percabangan, yaitu if else dan switch case. Mohon maaf kalau memang kurang dimengerti ya penjelasan dari saya, atau muter-muter atau gimana, silahkan klik kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka tinggal klik like, kalau kalian nggak suka tinggal klik dislike, nggak apa-apa. Untuk membangun channel ini jangan lupa untuk subscribe di bawah ya. Nama saya Ahmad Iksan dari Petani Kode, dan terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa kunjungin website kami di petanikode.com, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.